Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan Pak Manan. Hari ini pelajaran geografi kita akan membahas mengenai keruangan. Ya, kita akan memahami tentang keruangan dalam geografi, di mana materi ini Bapak melihat adanya konsep utama ya dalam memahami keruangan, karena di keruangan itu menjadi kata kunci untuk memahami materi tentang prinsip geografi, tentang konsep dasar geografi, pendekatan geografi, dan aspek geografi. Jadi ini adalah bagian yang menjadi kunci ya untuk memahami materi yang tadi Bapak sebutkan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar geografi, mari kita berdoa bersama. Semoga pertemuan hari ini, materi pada hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita pahami sebelum ke ruangan ya, kita pahami dulu atau kita bahas dulu tentang pengetahuan dasar geografi ya, pengetahuan dasar geografi. Baik, untuk pengetahuan dasar geografi biasanya di dalam ulangan ujian sekolah ataupun kalau dulu ujian nasional ya, itu selalu keluar tentang konsep esensial geografi dan contohnya. Ya, konsep esensial geografi itu ada 10 konsep. Kemudian prinsip geografi dan contoh terapannya itu di dalam bentuk soalnya nanti beserta bentuknya contoh dan bagaimana terapannya. Kemudian pendekatan geografi dan contoh terapannya, kemudian aspek geografi dan contoh terapannya. Ini akan kita pahami dulu dalam teori-teori ini atau materi-materi ini, itu baru sangat mudah kita pahami kalau kita paham tentang keruangan. Gitu ya. Akan kita lanjutkan. Pertama kita pahami apa itu geografi. Ya, kalau geografi itu yang biasanya kalian pelajari di kelas 10, geografi dibagi dalam 2 kata ya, yaitu geo dan grafien atau grafi. Geo dan grafi. Biasanya seperti itu ya, geo dan grafi. Kalau geo itu adalah, kalau diartikan geo itu adalah bumi, ya. Kemudian kalau grafi itu adalah gambaran, ya. Ini gambaran. Grafi atau grafien adalah gambaran. Tentang apa? Gambaran tentang bumi. Itu ya. Nah, kemudian pengertian geografi, kita lihat ada satu para ahli, James E. Preston, yaitu ilmu yang berhubungan dengan interrelasi manusia dengan habitatnya. Interrelasi itu hubungan timbal balik ya, antara manusia dengan habitatnya. Kemudian geografi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Jadi geografi itu bisa digunakan oleh pengetahuan-pengetahuan lain, bisa ekonomi, bisa sosiologi, dan lain-lainnya. Kemudian untuk memastikan tentang pengertian geografi, di sini ada hasil seminar dan nova karya dari para ahli geografi tahun 1988 di Semarang. Nah, di sini pengertiannya, geografi adalah pengetahuan mengenai persamaan dan perbedaan. Nah, ini harus kita pahami nih, persamaan dan perbedaan fenomena atau peristiwa-peristiwa geosfer yang ada di permukaan bumi dengan sudut pandang
kelingkungan, kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, ini yang akan Bapak tekankan untuk pemahaman tentang bagaimana melihat keruangan atau sudut pandang keruangan, sudut pandang kelingkungan. Dua hal ini menjadi pokok pembahasan kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita lihat di sini ada gambar karikatur tentang bumi, di permukaan bumi. Karena kita tadi akan mempelajari tentang geografi atau cerita atau catatan atau tulisan tentang bumi. Ya, geo, bumi, dan grafi adalah gambaran atau catatan, cerita, lukisan, dan sebagainya. Menggambarkan tentang bumi. Nah, ini fenomena geosfer yang ada di permukaan bumi selalu menunjukkan adanya fenomena. Nah, kalau fenomena adalah perubahan-perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Misalkan kalau di permukaan bumi itu dibangun perkotaan, pemukiman, perumahan, itu berarti sudah ada fenomena. Gitu ya. Membuka hutan menjadi lahan pertanian seperti ini, ya, ini lahan pertanian, ini juga sudah menunjukkan adanya fenomena. Kemudian adanya penggunaan lahan sebagai peternakan, itu juga sudah menunjukkan fenomena. Jadi fenomena itu adalah segala perubahan yang ada di permukaan bumi. Yang merubah siapa? Bisa oleh manusia, bisa oleh peristiwa lain, bisa oleh alam itu sendiri. Ya, jadi tidak harus selalu manusia perubahannya. Tapi kalau kondisi sekarang, kita lebih pada menekankan jumlah manusia yang makin bertambah banyak, pembangunan yang semakin memakan lahan yang lebih luas, maka ini akan menimbulkan fenomena alam. Nah, terjadinya bencana-bencana alam itu ada kaitannya dengan lebih pada berkaitan dengan kegiatan aktivitas manusia di dalam permukaan bumi yang semakin besar penggunaannya. Oleh karena itu, fenomena sekarang lebih pada akibat kegiatan manusia, bukan karena peristiwa alam itu sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita pahami tentang pengertian tadi, adanya persamaan dan perbedaan. Adanya persamaan dan perbedaan dalam konteks wilayah, lingkungan, dan keruangan. Ya, dari mana kita ngelihat persamaan perbedaan? Misalnya begini, pengertian paham persamaan perbedaan ya. Misalnya gini, di wilayah ini itu ada pertanian, ya kan? Ini kan pertanian nih. Nah, ini adalah wilayah pertanian. Jadi di wilayah ini sama-sama persamaannya adalah pertanian. Ya, kalau di Indonesia banyak, di satu pulau itu banyak wilayah-wilayah yang pertanian, hanya pertanian saja, gitu ya. Nah, kalau ini misalkan ini kan ada gambar seperti sapi-sapi ini ya. Ini adalah wilayah peternakan. Ya, ini jadi peternakan. Jadi tidak sama dengan ini. Ya, ini sama-sama pertanian, kemudian di sini sama-sama peternakan, tetapi antara pertanian dengan peternakan itu berbeda. Berarti adanya perbedaan tadi. Ya, sudah menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan. Gitu ya. Nah, oke. Kalau di sini ada katakan pemukiman atau perkotaan, nanti sama-sama di wilayah lain mungkin ada pemukiman juga, ada perkotaan juga, tapi nanti itu persamaannya, tapi perbedaannya adalah lokasinya berbeda, kemudian yang pasti penduduknya juga berbeda, atau luasnya juga pasti berbeda, gitu ya. Temperaturnya berbeda. Jadi itu persamaan perbedaan tadi menunjukkan adanya fenomena, gitu ya. Lalu selanjutnya nanti kita pahami tentang lingkungan dan ruang. Kita pahami tentang ruang. Ingat, bicara ruang itu berarti bicara 3 dimensi. Kalau 3 dimensi berarti ada alas, ada tinggi, ada ada yang di atas, ada yang di bawah, di bawahnya alas, ada lagi di bawahnya. Itu termasuk
ruang. Jadi kita bicara tentang 3 dimensi, bukan hanya di atas permukaan bumi, tapi juga bicara di bawah permukaan bumi. Kalau di atas permukaan buminya, itu kan ada iklim. Ya, iklim ini meliputi temperatur udara, kemudian awan, kemudian hujan, yang ini nanti akan berpengaruh di bawahnya. Ya, yang kalau sekarang lagi hujan ya, hujan berarti kita bicara ruang, karena menggunakan konsep dari atas, gitu ya, konsep iklimnya ini hujan. Nah, nanti kalau hujan itu, kalau dia jatuh ke tanah, kemudian kalau tanahnya sudah sangat basah, nanti airnya tidak bisa menyerap lagi ke bawah atau infiltrasi, nanti akan mengalami runoff atau air mengalir di permukaan tanah. Nah, runoff ini bentuknya seperti selokan, yang karena air hujan ya, ada selokan yang penuh air, kemudian ada sungai penuh air, nanti akan terjadi banjir. Gitu ya. Nah, banjir ini bisa kita ungkap sudut pandangnya melalui ruang tadi. Tapi banjir juga tidak harus selalu ruang. Kalau banjirnya disebabkan karena sungai yang mendangkal, dangkalnya itu karena akibat dari pembuangan sampah dari penduduk ke sungai, maka itu bukan ruang lagi, tetapi lebih pada lingkungan. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita melihat yang lain, di permukaan bumi itu ada biotik, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, yang ini menjadi lingkungan tempat hidup yang saling berkaitan antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Dan itu tidak bisa dibantah. Oleh karena itu, kalau tumbuhannya sudah berkurang atau rusak, hewannya sudah berkurang atau rusak, maka manusia juga akan ikut rusak. Misalnya tumbuhnya penyakit yang macam-macam, gitu ya. Sehingga manusia akan terancam juga kehidupannya. Banyak yang sakit, banyak yang meninggal. Ya. Kita lanjutkan dengan abiotik. Abiotik itu adalah semua yang bukan makhluk hidup. Apa aja nih yang bukan makhluk hidup di permukaan bumi? Ya, Bapak yakin kalian udah tahu ya. Seperti batuan, itu kan bukan makhluk hidup. Air, tanah, besi, logam. Ya, di sini ada bangunan, itu bukan makhluk hidup. Ada jalan raya, itu bukan makhluk hidup. Gitu ya. Jadi keseluruhannya ini merupakan tempat tinggal yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup. Gitu ya. Jadi kalau kita mencari deskripsi atau pengertian ruang, jadi ruang di sini adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ya, untuk tinggal. Karena kita pahami tentang keruangan, ya. Keruangan. Ingat tadi ruang itu 3 dimensi bentuknya ya. Yang di atas itu ada iklim, kemudian juga yang di bawahnya ada makhluk hidup, ada biotik, ada abiotik. Kemudian di bawahnya lagi ada tanah, ada air tanah, ada batuan, gitu ya. Ada panas bumi dan sebagainya, itu juga termasuk ke dalam konsep ruang. Ya. Nah, kalau keruangan di situ merupakan suatu tempat yang mewujudkan keberadaan dirinya, ya, yang bersifat fisik ataupun yang berhubungan dengan hubungan-hubungan sosial, ya, fisik dan sosial, serta memiliki perbedaan dan persamaan aspek kehidupan yang ada dalam ruang tersebut, ya, ada di dalam ruang tersebut. Jadi kalau kita lihat deskripsi di sini, dalam misalkan di sini kita tidak melihat ruang secara keseluruhan, tapi kita ambil ada ruang-ruang tertentu dengan batas tertentu ya. Misalnya di sini ada ruang tentang kota, ya. Di sini ada ruang desa yang tadi ya. Ada ruang kota, di sini kota. Kemudian di sini adalah desa. Nah, kalau kita lihat ruang kota, itu apa aja isinya yang ada di dalam ruang kota?
mulai dari atasnya yaitu temperatur udara, curah hujan, kemudian bangunan-bangunan, kemudian jalur lalu lintas, kendaraan-kendaraan, itu semua masuk ke dalam konsep ruang. Termasuk di bawah ruang kotanya, misalnya di ruang kota di bawah ruang kota, di bawah lapisan tanahnya misalnya airnya sudah tercemar, air tanahnya, ya, kemudian sungainya sudah tidak lancar karena banyak timbunan sampah. Nah, ini adalah ruang yang ada di kota, gitu ya. Kemudian kalau yang ada di desa, ruang ada di desa, yaitu dengan temperatur udara sejuk, bisa sejuk, bisa panas ya, tergantung letak desanya, ada di daerah pantai atau di daerah pegunungan, gitu ya. Kemudian yang paling nampak pada desa itu adalah pemukimannya sangat jarang, lebih banyak digunakan ruang desanya digunakan untuk pertanian. Rumah pemukiman itu jarang, lebih dominan digunakan untuk tanah-tanah pertanian, diusahakan tanah pertanian untuk penggunaan ruang desanya ya, seperti itu. Nah, tanah-tanah yang subur, nah itu juga konsep ruang di desa. Nah, itu pengertian keruangan. Nah, sekarang kalau terjadi bencana alam, itu juga masuk ke dalam konsep keruangan. Misalnya gempa bumi, ini disebabkan oleh pergeseran lempeng, kemudian patahnya lempeng, yang kita kenal dengan lempeng tektonik, maka gempa buminya jadi gempa tektonik. Nah, itu berarti ruang di atasnya permukaan bumi jadi berubah, ya, jadi pecah-pecah, patah-patah, bangunan hancur, rumah rata. Kalau gempanya di atas 7 skala Richter itu sudah menghancurkan semua, ya. Nah, ini berarti konsepnya ruang juga, karena ruang sekali lagi bukan hanya permukaan saja, tetapi juga di bawahnya, peristiwa di bawahnya. Nah, itu fenomena geosfernya ya. Oke. Nah, kalau kita sudah memahami apa itu konsep ruang, maka hal-hal lain akan mudah kita pahami. Nah, kita lihat di dalam ruang, misalnya kota ini, itu ada interaksi di sifat penduduknya atau kegiatan sosial masyarakatnya menunjukkan adanya interaksi ruang. Misalkan gini, di daerah kota dengan daerah yang padat, tanamannya lebih sedikit, maka temperatur udaranya menjadi lebih panas otomatis. Maka kebiasaan orang kota itu nanti akan menggunakan penyejuk di dalam ruangnya, yaitu menggunakan AC. Itu berarti reaksi dari sifat keruangan di kota dengan kegiatan penduduknya. Mereka menggunakan AC. Seperti itu ya. Nah, gitu. Nah, apalagi untuk mengusahakan supaya tidak terlalu panas, maka pemerintah daerah itu menanam pohon-pohon di taman-taman kota sebagai taman atau sebagai hiasan, tetapi juga berfungsi untuk penyejuk lingkungan, gitu ya. Dan itu kita lihat reaksinya apa pada penduduk. Nah, penduduk akan memanfaatkan lingkungan itu bisa buat santai-santai ya di dalam taman kota, atau olahraga jogging atau jalan kaki, gitu ya. Nah, untuk bermain atau untuk kalian ngobrol-ngobrol, gitu. Nah, itu berarti reaksi ruang yang ada di kota, gitu. Tetapi kalau misalkan di sini kan ada prinsip ruang tadi ya. Kalau dilihat dari pengertian geografi tadi ada kelingkungan ya. Kalau kelingkungan itu kita tidak bicara sifatnya 3 dimensi, ya. Tetapi kelingkungan itu adalah reaksi antara biotik abiotik, ya, baik biotik biotik atau biotik abiotik abiotik atau biotik abiotik atau biotik abiotik biotik. Jadi bisa reaksi itu. Misalnya nih, contoh biotik dengan abiotik. Penduduk membuang sampah ke sungai. Ini penduduk membuang sampah ke sungai. Berarti kan ada penduduk sebagai biotik dan
sungainya itu sebagai abiotik. Atau sampahnya itu sebagai abiotik. Di sungai ada air, itu juga abiotik. Kemudian ketika terjadi hujan, akibat sampah, maka terjadi banjir. Ini akibat sampah loh ya, bukan hujannya, tetapi akibat sampah di sungai menyebabkan banjir. Jadi bukan hujannya. Ya, kalau berakibat dari sampah, maka ini disebut lingkungan, ya masalah lingkungan, bukan masalah ruangnya, tetapi masalah lingkungannya. Seperti itu. Nah, contoh lain nih, misalkan saya hari ini pakai jaket, karena cuaca di sekolah atau di Kebayoran ini hujan, udara dingin, maka saya pakai jaket. Ya. Nah, kalau saya pakai jaket berarti saya berkaitan dengan suasana yang ada di sekolah. Kalau saya pakai jaket berarti itu reaksi lingkungan yang ada di sekolah. Tapi kalau di sekolah menjadi udaranya lebih dingin 26 derajat Celcius di daerah Kebayoran, maka itu bicara ruang. Karena kita bicara tentang udara tadi. Gitu. Ya, jadi agak berbeda antara lingkungan dengan ruang. Gitu ya. Nah, kita lihat lagi di sini nih, petani menanam tanaman di tanah-tanah ini. Di tanah-tanah yang subur. Petani menanam tanaman di tanah-tanah yang subur. Nah, kalau kita bicara petani menanam tanaman, misalnya tanaman sawi, tanaman padi di tanah yang subur, itu berarti berbicara tentang lingkungan dengan tanah yang subur. Tetapi kalau petani menanam atau petani membuat sawah dengan sistem terasering, menunjukkan kenapa terasering, karena tanaman di daerah yang miring, maka itu berarti menjadi kaitannya dengan ruang. Ya, karena berkaitan dengan kemiringan tadi. Gitu ya. Jadi berbeda. Oke. Seperti itu ya anak-anak sekalian untuk memahami tentang ruang dan lingkungan hidup. Oke. Nah, kita lanjutkan. Ini tentang konsep dasar geografi. Ya, kayak tadi kalau sudah memahami tentang ruang, kita bisa memahami konsep dasar geografi, 10 konsep. Nah, ini ruang ya. Ini ruang di daerah pegunungan, di daerah pedesaan di negara lain ini. Indonesia nggak ada, di situ ada, di ruang ini ada gunung bersalju, ada perbukitan, kita bisa perkirakan udaranya ini dingin, ya. Kemudian ada awan di sini, kemudian ada tumbuh-tumbuhan sebagai biotik, yang kelihatan ya, kemudian ada perbukitan sebagai abiotik, ada padang rumput, ini namanya sabana sebagai biotiknya. Gitu ya. Baik. Kalau kita bicara konsep dasar geografi, di situ ada apa saja? Ada lokasi, ada jarak. Kalau kita melihat lokasi, berarti kita lihat lokasinya. Lokasi itu ada tempat. Ini ada tempatnya di mana nih? Ya, kita sebutkan dah tuh tempatnya, di benua mana, di negara mana, kalau perlu di RT-nya, RW-nya, kelurahannya, kecamatannya, itu berarti kita menyebutkan lokasi. Ya. Tapi lokasi juga bisa kita lihat di peta. Nah, di peta itu kalau di peta yang kita hitung adalah grid-nya. Dia ada di lintang berapa? Ya, pada lintang-lintang itu berarti kita melihat lokasi. Jadi dalam hal ini lokasi ada dua, lokasi absolut kalau kita lihat di peta tadi, dan lokasi relatif yang ada, yang kita sebutkan alamatnya tadi berdasarkan benua, berdasarkan sampai dengan kecamatan gitu ya. Itu lokasi. Kemudian jarak. Jarak juga kita melihat di sini ada jarak absolut, ada jarak relatif juga. Bagaimana kita melihat jarak absolut? Itu biasanya kita lihat ada di peta. Misalkan kalau di peta ini, ya kita lihat di sini ada dua rumah,
rumah ini bisa kita tempuh dengan jalan raya ya, dengan kendaraan ya ke rumah ini, ke rumah yang ini nih. Ya, bisa kita tempuh dengan kendaraan, dengan rumah ini. Ya, lama nggak waktunya? Ya nggak lama, karena sepi. Ya. Tapi kalau misalnya jaraknya ini jadi lumayan jauh, tapi seandainya ini, kalau di peta, kalau kita tarik garis lurus, ini nggak jauh. Ya, kita tarik garis lurus antara rumah ini dengan ini. Kalau di peta, ini nggak jauh. Itu namanya jarak absolut. Kalau kita menarik garis lurus pada peta. Tapi kalau dari tarik garis lurus mungkin jaraknya 1 kilo. Tapi kalau kita ngikutin jalan seperti ini bisa lebih dari 1 kilo, bisa 2 kilo, ya 2 kilometer, gitu. Nah, kalau ngikutin jalan seperti ini nanti akan berkaitan dengan waktu jarak tempuh, waktu tempuhnya. Misalnya kalau dari sini bisa hanya beberapa menit, kalau dari mengikuti jalan ini jadi jauh, itu bisa 1 jam, katakan seperti itu. Berarti lebih jauh jadinya, ya. Oke, ini jarak ada dua, ada jarak absolut dengan jarak relatif. Kalau relatif yang mengikuti jalan, kemudian berkaitan dengan waktu tempuhnya. Nah, kemudian ada pola. Kalau pola di sini yang bisa kita lihat pada gambar ini pola pemukiman. Ada rumah 1, rumah kedua, rumah ketiga, di sini rumah keempat, rumah kelima, dan seterusnya. Di sini kelihatan menyebar atau mengelompok nih. Ya, ini menyebar ya, karena daerah perbukitan. Jadi menyebar, berpola menyebar. Pola bukan hanya rumah, tetapi juga biasanya pola aliran sungai. Bentuknya kayak apa, gitu ya. Lanjut. Aglomerasi atau pengelompokan, mengelompok. Yang bisa kita lihat pada peta ini mengelompok itu apa pada gambar ini. Misalnya di sini ada kelompok tanaman, ya pinus. Di sini tanaman pinus mengelompok, di sini juga tanaman pinus. Ini jadi kelompok tanaman pinus. Kemudian kelompok lain mana? Kelompok lain ini ada sabana, 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 sabana. Ini jadi kelompok sabana. Gitu ya. Ini ada kelompok gunung es di sini. Ya, gunung es, ini kelompoknya. Ini juga gunung es, ini kelompoknya. Dan seterusnya. Itu apa? Pengelompokan, pengelompokan atau aglomerasi. Kita lanjutkan ke morfologi. Ya, morfologi itu adalah bentuk permukaan buminya. Mana morfologi di sini? Ya kita lihat ini adalah perbukitan bergelombang ya, perbukitan. Kemudian di sana gunung. Ini morfologi. Apa sih dampak morfologi? Dampak morfologi membentuk pemukiman, ini menyebar di daerah perbukitan. Di daerah yang datar tidak menyebar. Di daerah pantai akan memanjang. Di daerah jalan raya, ya, yang jalan raya itu akan memanjang mengikuti jalan raya. Ya, tergantung dari bentuk permukaan tanahnya. Gitu ya. Oke. Lanjut ke nilai kegunaan. Nah, anak-anakku sekalian, kalau kita lihat alam yang indah ini, nilai kegunaan itu dilihat dari alam indah ini ya. Nilai kegunaan itu adalah mengubah nilai dari satu objek menjadi nilai yang lebih tinggi atau lebih bernilai. Kalau kita lihat di sini indah ya. Nah, ini bisa kita naikkan nilainya dengan mengubah tempat ini sebagai tempat pariwisata. Misalnya pariwisata. Kalau pariwisata nanti kita disediakan misalnya ada perhotelan, ada restoran, ya, ada permainan-permainan lah. Nanti di sini penduduk akan berwisata ke daerah ini. Nah, itu berarti sudah menaikkan kegunaannya, nilainya bertambah. Ya, kalau begini saja mungkin tidak bertambah. Tapi kalau ditambah dengan fasilitas yang tadi, merubah situasi ini menjadi daerah pariwisata. Itu akan mengubah nilai. Itu ya maksud penilaian. Maksud nilai kegunaan. Kemudian keterjangkauan. Jangkau berarti menuju ke sana atau aksesnya. Di sini ada aksesnya melalui apa? Ini aksesnya jalan. Ya, di situ ada akses jalan.
Ya, ini aksesnya adalah jalan terus ke sana. Ini jalan, ini aksesnya, ya. Tapi jalannya kira-kira bisa menampung kendaraan banyak nggak? Ini nggak, kelihatannya kecil. Berarti aksesnya hambatan ke sananya adalah jalan yang sudah ada tetapi kurang mendukung untuk pariwisata ya. Maka perlu dibangun jalan-jalan yang besar supaya aksesnya mudah. Nah, lokasi ini berarti memiliki akses yang bisa ditempuh tetapi kurang rame ya karena jalannya kecil seperti itu. Nah, lebih kalau ke sana nih daerah sini misalnya, nah ini juga kalau di sini nggak ada jalan maka aksesnya akan lebih sulit. Nah, biasanya kalau akses itu dikaitkan pada soal ya, akses dikaitkan dengan daerah bencana sehingga untuk mengantar bantuan bencana itu mengalami kesulitan. Kenapa? Akses jalannya tidak ada atau menuju ke situnya tidak ada aksesnya. Gitu ya, atau kesulitan akses. Oke, itu keterjangkauan atau akses. Kemudian diferensiasi area. Diferensiasi itu menunjukkan kata-kata area wilayah yang beda. Beda saja, ya. Beda saja, berbeda saja. Misalnya di sini kalau kita melihat dari gambar ini berbeda antara daerah stepa dengan hutan pinus. Itu berbeda. Kita nggak melihat adanya keterkaitan, tapi hanya berbeda saja. Demikian juga beda desa dengan kota, hanya berbeda saja. Tidak menunjukkan hubungan di dalam kalimatnya, gitu ya. Lanjut dengan keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang antara ruang satu dengan ruang lainnya. Misalkan di sini ada ruang desa ini dengan ruang pegunungan sana. Ada nggak keterkaitan? Bisa. Dengan adanya gunung di sana yang sangat dingin, di desa ini juga temperatur udaranya menjadi dingin. Nah, itu berpengaruh. Nah, kemudian biasanya kalau di sini ada sungai, itu airnya berasal dari gunung. Kalau gunung es mencair, nanti air sungainya akan mengaliri atau mengisi air sungai yang melintasi wilayah ini. Nah, itu berarti berkaitan dengan ruang yang berbeda. Ruang pegunungan es dengan ruang pedesaan yang sejuk di bawahnya. Nah, itu menunjukkan keterkaitan ruangan. Satu lagi, interaksi interdependensi. Interaksi ini adalah hubungan antara wilayah yang satu dengan wilayah lain. Adanya interaksi, kemudian interdependensi. Interdependensi itu saling bergantung. Misalnya nih, kalau di sini padang rumput itu digunakan untuk peternakan sapi misalnya ya. Oleh penduduk sesuai dengan alamnya ini bisa digunakan untuk peternakan sapi. Nah, peternakan sapi itu nanti akan menghasilkan susu. Maka penduduk di sini membangun pabrik susu. Nah, untuk menjual hasil produksi pabrik susu, maka dia akan mencari pasarannya ke daerah lain. Nah, daerah lain itu nanti akan menjadi pemasok atau pelanggan pembelian susu yang diproduksi oleh desa ini. Maka di situ akan menimbulkan terjadinya hubungan atau interdependensi, hubungan saling bergantungan. Masalah ini masalah susu misalnya ya. Kalau daerah lain penduduknya banyak yang membutuhkan susu, maka terjadi hubungan interdependensi, saling bergantungan hubungannya. Nah, itu interdependensi. Baik, kita ulang di dalam prinsip ada prinsip distribusi, interrelasi, keruangan, deskripsi, dan kronologi. Seperti apa itu? Kalau dari gambar ini kita lihat ya, dari gambar ini kita distribusi. Distribusi itu sebaran. Nah, kalau di sini kita lihat banyak tanaman padi, ya, menanam padi. Nah, kalau perkataan distribusi ini sebaran, berarti di sini adalah bisa kita anggap padi ini tersebar di seluruh wilayah pertanian ini. Ya, distribusinya adalah padinya yang tersebar di tanaman di pertanian ini. Bisa juga tersebar di wilayah-wilayah lain. Kalau kita melihat lebih luas skup jangkauannya, maka bisa kita lihat ke daerah-daerah lain. Ini padi.
Ya. Kemudian interelasi ke ruangan, interelasi. Kita lihat kalau kita bicara ke ruangan tadi di sini ada relief ya. Ada daerah tinggi, ada daerah rendah. Ini kita sudah bicara tentang ruang. Maka interelasinya ada hubungan ke ruangan di dalam bagian gambar ini, yaitu antara petani dengan membuat terasering tanaman sawahnya. Terasering ini menunjukkan adanya interaksi ke ruangan. Ya, kenapa dibuat terasering? Karena tanahnya miring. Karena daerahnya perbukitan, sehingga dibuat teras-teras ini. Itu menunjukkan adanya interelasi dalam ruang yang miring ini. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu berarti menunjukkan adanya tulisan uraian yang didukung oleh data-data angka, tabel atau diagram. Ya, bisa juga gambar. Itu sudah menunjukkan deskripsi. Ya, ada tabel, ada uraian, ada tabel, ada gambar, ada data-data lain yang berupa angka, itu menunjukkan deskripsi. Kemudian korologi. Korologi itu adalah kesatuan dari seluruh prinsip. Ya, kalau di dalamnya diuraikan tentang keseluruhannya, misalnya kalau di sini desa ini adalah tempat persebaran tanaman padi, ya, karena daerahnya miring, penduduk menggunakan terasering untuk menanam padi, ya, untuk membuat sawah. Tujuannya adalah agar tanahnya tidak longsor dan agar airnya bisa tertampung untuk tanaman padi. Kemudian dalam 1 tahun desa ini bisa menghasilkan 1 ton padi, ya, atau 2 ton padi. Maka di sini sudah menunjukkan adanya deskripsi. Kalau keseluruhannya tadi, ya, kalau semuanya tadi, itu berarti prinsip ini adalah prinsip korologi. Ya, prinsipnya korologi. Nah, sekarang kita lihat pada landscape ini atau bentang lahan ini tentang pendekatan. Ya, apa itu pendekatan? Kita lihat ada pendekatan ke ruangan. Dari mana kita melihat? Kalau pendekatan itu berarti bagaimana terjadinya perubahan di dalam permukaan bumi, kita meninjau dari segi keruangannya. Ya, misalnya kan ini tanah persawahan. Ya, tanah persawahan. Kemudian di sini ada aliran sungai. Kemudian di sananya itu ada hutan-hutan dalam bentuk dataran, ya. Di dataran daerah dataran ini. Bisa juga dataran rendah, ya. Di daerah dataran rendah karena ada bentangan sawah yang datar. Kita ngelihat konsep keruangan, ya. Daerah ini menjadi daerah yang sejuk, atau bisa juga daerah yang sedang, ya, karena bukan di daerah pegunungan. Kemudian akibat pembangunan lahan pertanian, hutan menjadi berkurang, ya, hutan menjadi berkurang. Kemudian dampaknya adalah curah hujan jadi berubah. Nah, curah hujan akibat dari lingkungan hutan yang berkurang, kemudian curah hujan atau temperatur udara yang bisa mempengaruhi curah hujan jadi lebih panas sehingga hujannya jadi berkurang. Ini kita melihat prosesnya, proses keruangan. Mungkin terakhirnya nanti akibat dari penggunaan lahan pertanian di hutan-hutan atau penebangan hutan, maka temperatur udara secara keseluruhan itu akan semakin panas, ya, akan semakin panas. Itu ya. Jadi ini konsep pendekatan ke ruangan. Jadi pendekatan ke ruangannya, udara semakin panas karena kurangnya hutan. Kemudian ekologi. Kalau konsep pendekatan ekologi di sini, misalkan air ini mengalir sepanjang tahun,
Ya, air ini mengalir sepanjang tahun. Kalau ekologi adalah reaksi dari biotik dengan abiotik atau abiotik dengan abiotik. Tetapi di sini kita lihat misalnya air tetap tersedia sepanjang tahun karena masih adanya hutan. Ya, karena masih banyaknya hutan yang bisa menampung air hujan, resapan air hujan di dalam tanahnya. Ini berarti ekologi. Ya, air sungai tetap terpelihara disebabkan oleh hutan yang masih banyak atau masih cukup untuk menampung air tanah. Itu berarti kita bicara ekologi karena adanya ketahanan air sungai ini. Kemudian kompleks wilayah. Kalau kompleks wilayah itu berarti menunjukkan permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh berbagai wilayah. Ya, misalkan di sini ini adalah daerah pertanian ya. Ini daerah pertanian. Pertanian ini tetap subur karena di wilayah atasnya atau wilayah yang lebih tingginya di sini itu masih cukup hutannya, masih sangat luas hutannya. Sehingga temperatur penguapan dari sifat tumbuhan yang menguapkan atau transpirasinya ya, transpirasi penguapan lewat daun-daun ini 25% masih menyumbang uap air di udara. Maka air hujannya tetap bisa diandalkan. Masih tetap cukup untuk pertanian. Ya. Jadi daerah pertanian ini mendapat pengaruh hujannya berasal dari daerah kehutanan. Berarti ada wilayah pertanian, ada wilayah hutan atau daerah lain. Ya, biasanya kalau di soal itu ada daerah pegunungan, ada daerah perkotaan yang di daerah pantai ya atau di dataran pantai. Itu nanti akan disediakan air tanahnya oleh daerah pegunungan. Ya, daerah pegunungan adalah daerah tangkapan hujan, sehingga hujan di daerah pegunungan akan mengisi air tanah di daerah perkotaan di pantai. Itu biasanya seperti itu ya. Nah, itu juga kompleks wilayah karena melibatkan dari beberapa wilayah. Itu ya. Kita lanjutkan terakhir yaitu tentang aspek. Nah, kalau aspek ini mudah kita lihat ya. Ada aspek fisik. Fisik ini sifatnya alami, ya, alamiah, ya. Sifat fisik. Semua yang sifatnya alamiah. Yang mana nih alamiah? Ini air laut alamiah, ya. Kemudian batu-batu karang, ya, air laut, batu karang itu sifatnya alamiah. Pasir ini bersifatnya alamiah. Ya. Terus yang kedua adalah sifat sosial. Yang mana sifat sosialnya? Kita lihat ini nelayan membuat perahu-perahu, ini menunjukkan sifat sosial. Seperti itu ya. Baik. Anak-anak sekalian, tadi sudah kita uraikan dari pemahaman ruang, keruangan, kemudian ekologi, kemudian prinsip geografi, kemudian konsep geografi, pendekatan geografi, dan terakhir sekarang adalah aspek geografi. Itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya kalian coba kalian pahami tentang peristiwa bencana alam banjir yang suka terjadi di Jakarta. Ini kalian harus melihat dari dikaitkan dengan konsep dasar geografi. Dari 10 konsep itu, mana yang berkaitan dengan data banjir ini, peristiwa banjir atau fenomena banjir. Dikaitkan dengan 10 konsep geografi. Tapi tidak harus semuanya, paling tidak ada 3 konsep yang kalian ungkapkan berkaitan dengan terjadinya banjir. Kemudian yang kedua, kita lihat ada gunung meletus, ya. Nah ini di gunung meletus ini termasuk fenomena geosfer dapat diungkapkan melalui pendekatan. Kalau terjadinya gunung meletus, pendekatannya apa? Ya, boleh salah satu dari 3 pendekatan kamu tuliskan. Salah satu dari 3 pendekatan, salah satu saja. Dan kemudian diuraikan kaitannya dengan gunung meletus. Tugas ketiga ini tentang tanah longsor. Kalian coba tuliskan pendapat kalian dengan menghubungkan gambar dengan prinsip geografi. Dari keempat prinsip itu,
akibat longsor itu dia ada di dalam gambar ini masuk ke dalam prinsip apa saja. Cukup 2, nggak usah seluruhnya. Ya, 2 prinsip dan kalian tulis tugas-tugasnya melalui tulis tangan dan dikirim ke grup fotonya di Google Classroom ya. Atau di WA grup juga boleh. Baik, itu anak-anakku sekalian. Terima kasih, syukron kasir. Tetap semangat dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.